Ibadah haji itu ada dua bagian, ya, umroh dan haji. Makanya kalau bapak-bapak sudah haji pasti pernah umroh. Tapi kalau umroh tok itu tidak pernah haji, ya. 10 kali umroh pun tidak akan pernah membatalkan atau menggugurkan kewajiban hajinya. Ya, makanya haji itu sangat istimewa. Dapat umroh, dapat haji. Ya, itu rukun. Rukun haji itu ada umrohnya. Okay. Kemudian dikerjakan di Mekah dan sekitarnya. Di Mekah dan sekitarnya. Nah, di Mekah itu kalau umroh hanya di Mekah tok, dan lebih spesial lagi hanya di dalam Masjidil Haram. Ya. Tapi kalau haji ditambah sekitarnya. Sekitarnya mana? Sekitarnya Padang Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, itu 3 tempat yang di luar Masjidil Haram yang jaraknya sampai kitarnya 20 kilo dari Masjidil Haram, ya. 20 kilo tapi bisa ditempuh dengan waktu sekitar 6 sampai 8 jam. 12 kilo bisa tempuh sampai 6-8 jam, ya. Karena apa? Saking padatnya. Bahkan yang nekat jalan kaki gitu, ya. Nah, itulah dinamika atau senangnya ibadah haji. Kemudian haji terdiri dari umroh dan haji. Yuk kita lihat lagi. Bapak dan Ibu, ada beberapa macam ibadah haji, ya. Ada beberapa macam ibadah haji. Yang pertama haji qiran, ya. Qiran itu umroh dan haji bersamaan. Biasanya yang dekat waktu umpamanya para pejabat, ya. Kemudian terikat oleh waktu, maka cepat-cepatan berangkat menuju ke Mekah, langsung melaksanakan ibadah haji, kemudian umroh, atau umroh kemudian haji, ya. Kemudian terus pulang, dia selesai itu, ya, cepat sekali. Kemudian yang kedua adalah haji secara ifrad, ya. Ifrad itu haji terlebih dahulu, baru umroh. Ini yang datang belakangan biasanya, ya. Belakang sama. Haji qiran dan ifrad itu hampir sama. Orang yang datang belakangan, ya. Kemudian dia melaksanakan masuk musim haji, masuk waktu haji. Biasanya haji 1 pekan sebelum waktu puncaknya haji di close, ya. Sudah tutup, tidak bisa masuk lagi karena untuk menata segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi pada waktu orang melaksanakan haji terlebih dahulu baru umroh, itu ifrad. Yang ketiga adalah haji tamattu, ya. Haji yang paling banyak dilaksanakan oleh orang Indonesia adalah haji tamattu. Tamattu itu enak, ya, tengok-tengok makan turu. Tamattu, tengok-tengok makan turu. Gitu, ya. Cara-cara begitu. Itu tamattu. 99,9% orang Indonesia ngambil haji tamattu. Makanya kita fokus, ya, sepakat, ya. Fokus kita belajar haji tamattu saja, ya. Kalau yang lain-lain itu saya tidak begitu yakin bahwa kita bisa melaksanakannya. Kenapa? Karena yang namanya haji ifrad itu melaksanakan atau menggunakan atau memakai ihram selamanya. Selamanya begini saya maksud. Pada waktu dia menjatuhkan niat labbaik Allahumma hajjan, itu udah memakai ihram. Kemudian dia bisa melepaskan ihram setelah ibadah haji selesai, ya. Kemudian baru dilaksanakan umrah pakai ihram lagi. Kira-kira kalau 10 hari itu kuat nggak kita berihram? Kan nggak kuat gitu, ya. Makanya kita ambil haji tamattu. Sejarahnya panjang gitu, ya. Sejarahnya panjang. Pada waktu itu Rasulullah bersama para sahabat pada waktu itu tidak ada haji tamattu, adanya haji ifrad ataupun haji qiran, ya. Setelah Rasulullah melihat para sahabat tele-tele, ya, kekesalan perjalanan dari Madinah ke Mekah berapa hari kira-kira? 40 hari, ya. Kemudian para sahabat itu yang masih muda-muda, kira-kira ibu-ibu yang muda-muda, Mas, yang muda-muda tahan 40 hari gitu. Mesti
gelisah macam-macam, pokoknya Rasul itu paham benar itu ya. Karena beliau paham, akhirnya dia mengatakan laksanakan dulu umrohnya, kemudian motong korban, motong bedal. Sejarahnya seperti itu. Makanya orang Indonesia yang banyaknya mengambil tamattu. Setelah itu apa? Dia leha-leha, santai-santai, saya katakan tadi ya, tengok-tengok, makan karena dia udah pakai ihram lagi. Kalau pakai ihram kan kita harus hati-hati banget ya, harus hati-hati banget. Nggak bisa kita melepaskan ihram sebelum kita tahallul, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita akan fokus pada haji tamattu, ya, next. Nah, ini keberangkatan, ya, kita akan bicara dari awal, ya. Pemberangkatan jamaah haji Indonesia terdiri dari 2 gelombang, ya. Sampai hari ini sampai tetap masih 2 gelombang, ya. Gelombang pertama adalah Indonesia, zona Hudan, Madinah, kemudian Mekah, kemudian Jeddah, pulang tanah air, ya. Ini yang yang gelombang pertama. Biasanya Solo itu gelombangnya besar, ya, sampai 90 rombongan. Sampai 90 rombongan itu artinya separuh, 45 ambil gelombang pertama, sudah 45 ke atas gelombang kedua. Nah, gelombang kedua itu Hudan, kita Jeddah dulu, kemudian Mekah, kemudian Madinah. Kedua-duanya itu ada perbedaan nantinya. Bedanya pada waktu mikot, gitu ya. Next, kita lihat dulu. Nah, kemudian nih perjalanannya. Kalau yang gelombang pertama kita dari embarkasi, ya. Kemudian kita menuju ke Madinah, ya, gelombang pertama. Kemudian dari Madinah kita ada di sana sekitar 9 hari, ya. Setelah 9 hari di sana kita berpakaian ihram, mengambil mikot, ya, berihram, pakaian ihram, kemudian niatnya dibekali, ya, mikot di sini. Kemudian kita menuju ke Mekah. Di Mekah itu kira-kira kita waktu 6 sampai 7 jam dengan istirahat, ya. Nah, kemudian kalau kita bisa naik kereta cepat cuma 2 jam, ya. Tapi kereta tidak mengatakan atau tidak membawa kecuali yang plus, ya. Yang biasa itu tetap pakai bus, ya. Ditempuh kira-kira 7 jam. Kemudian selama di Mekah kita akan melaksanakan umroh terlebih dahulu. Kenapa? Kita mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu umroh terlebih dahulu, kemudian tunggu sampai puncaknya haji tanggal 8 Dzulhijjah baru kita melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi haji tamattu itu umroh terlebih dahulu. Ya, umroh sekarang kita biarkan umroh terlebih dahulu, kemudian baru hajinya. Ya. Kemudian habis itu kita menunggu, ya. Setelah kita berada di Mekah selama kira-kira 25 hari, ya. Kemudian haji, melaksanakan ibadah haji, kemudian kita proses ibadah haji, ya, Mekah, kemudian Padang Arafah, Musdalifah, kemudian Mina, kemudian kita kembali lagi ke Mekah, kemudian kita melaksanakan tawaf ifadah rukun, kemudian kita akan siap-siap untuk melaksanakan perjalanan pulang ke Indonesia, ya. Jadi pulangnya nanti lewat Jeddah, ya. Next. Jadi gelombang kedua itu kita dari Solo langsung ke Mekah. Mekah kita udah berpakaian ihram terlebih dahulu, ya. Mekah berpakaian ihram ini bisa memakai ihramnya di atas pesawat, gitu ya. Kenapa? Memang ada juga membolehkan bahwa mengambil mikot berada di Jeddah, ya. Itu pendapat para ulama, ya. Tapi hadisnya ada di Yalamlam. Yalamlam di mana? Yalamlam tidak berhenti, Yalamlam dilewati oleh pesawat, ya. Jadi setiap orang yang akan melaksanakan ibadah haji atau umroh apabila melewati mikot harus niat dari mikot. Mikot itu sudah ditentukan oleh Rasulullah beberapa tempat, ya, di antara Yalamlam, Dzulhulaifah atau Bikali dan seterusnya, gitu ya.
Nah kemudian dari sana kita langsung ke Jeddah, ya. Lagi Jeddah kita langsung ke Mekah. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu yang gelombang kedua, ya. Kemudian setelah itu kita berada di Mekah menunggu tadi, ya, menunggu selama sekian hari sampai waktunya kita akan berangkat melaksanakan ibadah haji. Kita menuju ke Arafah, kemudian dari Arafah kita berangkat menuju ke Musdalifah, Musdalifah Mina, kemudian kembali ke Mekah lagi, kemudian selesai kita akan pulang dari Mekah akan menuju ke Madinah. Nanti pulang dari Madinah terus ke Solo. Itu ya. Jadi gambaran, kan detailnya, kita lihat detailnya. Bapak dan Ibu, kita udah tahu ya, ibadah haji, istilah haji ya kan di Baitullah, di tempat-tempat tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah tertentu pula, dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ya. Itu mengenai ayat-ayatnya banyak, jelas ya. Yang penting ibadah haji itu ada rukun dalam ibadah Islam. Itu dirukunkan apabila yang mampu. Tidak mampu ya tidak wajib, tidak rukun. Kalau tidak mampu, tapi kalau mampu jatuhnya ke rukun, ya, atau wajib. Kalau tidak dilaksanakan dosanya ditanggung dewi. Jadi mati ini kayak milik, kayak mati Nasrani, kayak mati Yahudi, ya, atau Majusi. Ya, alhamdulillah ini wajah-wajah ibu-ibu dan bapak ini ada wajah-wajah orang yang soleh-solehah yang menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, bersyukurlah kita. Ini orang-orang istimewa semua, insya Allah ya. Kenapa? Istimewanya dipanggil Allah sebagai tamunya. Senang banget ya. Saya juga udah ngomong tamunya Allah itu berhenti katanya. Ya. Walaupun sering ya namanya umroh, karena kita punya travel, kita punya kegiatan ya. Itu rasanya kalau namanya ibadah umroh haji itu, waduh, artinya seneng banget ya. Kalau suruh kemana-mana paling sekali. Saya ke Eropa cukup sekali. Konvalennya ke Australia sekali cukup. Ke Palestina sekali cukup. Ya. Tapi kalau ke Mekah Madinah itu berangkat pastinya siap. Gitu ya. Kondisi sakit-sakit itu siap. Gitu ya. Sakit itu kalau kita sudah mulai menginjak ke bandara Adi Sumarmo, saya itu berapa yang rasain kemarin badannya panas gitu ya. Ini tidak tunda ya tidak bisa karena kita sebagai tour leader ya, ditunda tidak bisa, badannya panas, tidak enak, tidak nyaman, batu-batu kadang-kadang. Sampai di sana terbang sampai Jakarta, terbang naik sampai di Jeddah atau di Madinah, hari gitu ya. Aneh ya. Nah itulah keistimewaannya apa tanah suci. Makanya bapak kalau sakit ya tidak usah khawatir. Tapi sekarang tetap kalau tidak istiqomah tidak bisa berangkat. Istiqomah itu artinya apa? Gulanya ya stabil, kolesterolnya stabil, penyakit-penyakit lain tidak ada, gitu ya. Makanya sekarang itu sering dicek kesehatannya. Jadi nanti bapak dan ibu apabila ada pengecekan kesehatan untuk menentukan bapak ibu bisa berangkat atau tidak, cek dulu. 1 pekan sebelum dicek, cek dulu kesehatannya. Jaga gulanya tinggi, ditekan seminim-minim mungkin. Kolesterolnya tinggi, di diet semaksimal mungkin. Sehingga pada waktu rekaman pertama semua bagus, lolos. Jadi ibu dinyatakan istiqomah. Istiqomah itu mampu dan siap untuk boleh berangkat. Sekarang tetap ya. Jadi siap-siap ya ibu ya. Kita sampaikan dari sekarang, dari awal sekarang kita nyampaikan bahwa tolong dijaga kesehatan, apalagi pada waktu pemeriksaan kesehatan ya. Nanti kalau sudah dikatakan tidak istiqomah, tidak bisa berangkat, tidak ada toleransi apapun gitu ya. Tunggu tahun depan, semakin tua ya, semakin penyakitnya bertambah. Sebelum berangkat cek dulu kesehatannya, aman semua, berangkat ngecek ya. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dalam waktu yang pendek ya. Nanti ya, insya Allah bisa istiqomah, bisa berangkat. Itu ya. Next. Ayo mas. Ini tentang suratnya. Ayo. Bapak dan ibu
dan disebutkan pada ini tentang haji ya. Jadi disebutkan untuk mengerjakan haji ya, termasuk kita, tapi ada batas kemampuannya. Kalau mampu itu kewajiban kita. Oke. Ini sudah disuruh Nabi Ibrahim pada suruh memanggil. Itu next. Ini ayatnya banyak sekali ya. Terus ya. Kita akan fokus. Yuk Mas. Ini haji mulai dari bulan sekian ya sampai sekian. Tidak boleh ropas, tidak boleh tidak boleh passing, tidak boleh jidal dan seterusnya ya. Ini bisa dilihat di ayat-ayatnya, bisa dipelajari. Tapi kita fokus pada bagaimana pelaksanaan ibadah haji. Terus Mas. Bapak dan Ibu, ini gambaran perjalanan ya. Jadi bagaimana perjalanan yang kita kerja Bapak dan Ibu dari awal, dari persiapan kesehatan, kemudian perjalanan ibadah haji ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang namanya ibadah haji itu spesial ya. Kadang-kadang tetangga-tetangganya udah sibuk, jadi Ibu A mau berangkat haji sama Bapak dan saudara-saudaranya gitu. Kadang tetangganya ikut seneng gitu ya. Nah, salah satu yang penting adalah kita mohon maaf kepada tetangga dan sekitarnya, gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau mungkin pernah nyolong-nyolongnya tonggo, gitu ya. Mohon diikhlasan dan seterusnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalaupun Bapak dan Ibu ingin minta maaf kepada Bapak dan tetangga-tangganya, ya silaturahim ke sana, ataupun diundang ke rumah, ya. Undang ke rumah ini maksudnya bukan meriah, bukan pamer, tapi setidak-tidaknya kita itu siar, gitu ya, pertama. Kemudian sekalian mohon maaf pada tetangga-tetangganya, sekalian ya katakanlah sedekah kecil-kecilan ya, makan bareng-bareng gitu ya. Nanti didoakan bareng-bareng, insya Allah semuanya akan kelar ya. Yang penting utangnya dilunasi, yang penting nyolong pelemnya diminta ikhlasin, kemudian nyakiti tetangganya diminta maafin, gitu ya, kira-kira begitu ya. Selamat baru nanti hatinya akan tenang. Jadi ibu-ibu kalau masih punya kesalahan sama tonggo nih, nanti di sana tuh merasa tidak tenang gitu ya. Wah, aku jangan menyakiti tonggo kuwi dan seterusnya gitu. Kemudian mungkin di WA tetangganya, ya mohon maaf, saya pernah nyakitin ibu, ya mudah-mudahan dimaafin. Kemudian mudah-mudahan ibadah haji saya bisa lancar dan seterusnya. Gitu ya. Setuju ya? Ini walaupun tidak ada hukumnya, nggak ada, hadisnya nggak ada gitu ya. Tapi secara hubungan kemanusiaan itu perlu, gitu ya. Nah, jadi sehingga kita udah kelar semua, ya maaf itu ya harus naik. Nah, Bapak dan Ibu, setelah itu kita berangkat ke balai kota atau ke masjid besar, pamitan gitu ya. Pamitan dilepas oleh wali kota untuk pemberangkatan ibadah haji atau calon jamaah haji berangkat menuju ke Donaudan, kemudian berangkat menuju ke Mekah atau Madinah ya, dilepas oleh wali kota. Kalau kita wali kota ya, Bapak dan Ibu, memang haji ini ibadah yang istimewa, melibatkan semua banyak departemen ya, banyak kementerian. Kementerian Agama sekarang diganti Kementerian Haji ya, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Menteri Kesehatan, ya apalagi beberapa menteri terlibat di situ, ya Menteri Keuangan gitu ya, itu duitnya piro gitu. Jadi banyak terlibat gitu ya. Nah oleh karena itu istimewanya dilepas oleh, kalau Jawa Tengah pertama, kloter pertama itu yang lepas wali kota, gubernur, ya itu datang ke embarkasi lepas kloter pertama. Tapi kalau kita Solo dilepas oleh wali kota, ya, atau wakil wali kota. Pulangnya diterima lagi sama wali kota atau wakil wali kota. Kemudian bergabung bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ya, itu undang-undang. Ya, setelah pulang dari ibadah haji untuk mempertahankan kemabrurannya bergabung dengan IPHI di kota atau di kota-kota yang sesuai dengan tempat aslinya, ya. Nanti kegiatan-kegiatan di IPHI banyak dan itu bisa mempertahankan kemakmurannya sepanjang hayatnya, gitu ya. Nah, kemudian next, Bapak dan Ibu, kemudian setelah kita berada di embarkasi, ya, kita akan diminta beberapa kegiatan. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Jadi Bapak dan Ibu itu mulai masuk ke embarkasi, kemudian mulai diperiksa kesehatannya. Ibu-ibu yang muda
Kalau ada plus ya, plus itu artinya apa? Hamil, itu ya Bu ya. Plus tidak ada toleransi, tidak ada apa? Tidak ada yang tidak bisa diberangkatkan. Plus 1 hari aja, plus itu ya. Segera dipulangkan kembali. Tinggal bapaknya mau ikut apa enggak gitu ya. Kalau bapaknya mau berangkat terus, ibunya tinggal tahun depan, gitu ya. Makanya dalam waktu yang kira 3 bulan, ngono yo ngono neng ojo jadi, gitu ya. Ngono yo ngono nggak apa-apa, itu kan kebutuhan ya. Apa masih muda-muda. Ngono yo ngono neng ojo plus, gitu. Masih muda-muda yo kayak gini. Hati-hati ya, tidak bisa berangkat gitu ya. Next. Kembali lagi nih ya. Atau yang sakit, ya. Setelah di sana saya tanya bapak-bapak, main ada 1 orang jamaah, ya. Dia ada di sana, ginjalnya kumat. Dari periksa, waduh, ginjalnya ginjal tinggi sekali. Akhirnya tidak jadi berangkat. Kan eman-eman. Sudah diembarkasi. Sama kalau ibu-ibu muda sudah diembarkasi ternyata plus tetap tidak bisa berangkat, gitu ya. Nah, next ini persiapan berangkat, kemudian tiba di embarkasi. Oh tadi tidak ada ya. Balik mahasiswa ini dulu ya. Tiba di embarkasi, kita berangkat dari Solo, ya sampai di embarkasi, kemudian dibalik ya. Kemudian kita masuk ke embarkasi, ya ini. Nanti di sana kita diterima oleh petugas-petugas. Kemudian setelah itu tadi pemeriksaan kesehatan, kemudian pembagian living cost. Living cost itu pemerintah mengembalikan sekitar berapa ya Pak Toy ya? Sekitar berapa? 750 real. Dulu 1000. 1.500. Sekarang dipotong separuh. Tinggal 750. Dia 50 itu tuh bayar udah 400 atau 500 udah kelar teng ya. Kalau dulu masih enak murah kayak gitu ya. 1.500 sekarang ya 750. Masya Allah luar biasa ya. Nah kemudian kita menunggu pemeriksaan diterima, ya kemudian pemeriksaan kesehatan, kemudian kita masuk ke kamar. Malamnya ada pembagian gelang ya. Ada gelang identitas, ada paspor, ada uang living cost dibagi di situ. Nah, kok dikasih gelang, ya? Di gelang itu ada identitas kita. Gelang itu perak. Apa sebabnya pakai gelang? Supaya aman. Seandainya bapak dan ibu hilang, gitu ya. Kemana nggak bisa pulang, nggak bawa kartu identitas, paspornya nggak dibawa, ternyata gelangnya tetap di mana-mana dibawa, gitu ya. Tinggal tunjukkan pada petugas, disuruh komplit, ya. Ada tempatnya, ada kotornya, dan sebagainya akan diurusi sama bagian petugas di sana. Kemudian yang paling sangat dikhawatirkan ya, dan mudah-mudahan tidak terjadi. Apabila terjadi kebakaran, itu kan pernah waktu itu saya 97 ke 2000 atau 2002 ya, itu tenda kebakar, ya, sama tenda Asia yang pernah ya, ramai itu kebakar, ada yang meninggal macam-macam. Nah, kita nggak bisa bayangkan kalau meninggal semuanya habis, yang ketinggalan cuma gelang itu. Gelangnya tidak terbakar itu juga ya, tapi tidak terbakar lagi keluarga. Itulah untuk salah satu identitas daripada kita supaya aman untuk dicari. Ini apa? Ini tujuannya adalah supaya gampang mencari bapak dan ibu atau bapak dan ibu untuk menunjukkan identitasnya. Walaupun sudah ada ID card-nya, sudah ada macam-macam, tapi gelangnya sangat penting sekali. Gitu ya. Nah sekarang hal seperti ini contoh di beberapa negara. Nah beberapa negara Mesir, beberapa negara mencontoh adanya gelang tersebut, gitu ya. Tapi mereka kadang-kadang buat gelangnya itu pakai plastik, gitu ya. Kalau kita enggak. Ini jadi di sana ada pembagian paspor, ada pembagian macam-macam, ya. Selama di embarkasi itu 1 kali 24 jam, ya. 1 kali atau 2 kali nih? Yang terakhir, Pak, ya. 2 kali atau 1 kali 24 jam? 1 kali 24 jam di embarkasi. 1 kali 24 jam, jadi 24 jam di sana. Ya, udah siap bapak dan ibu, mereka akan menuju ke tempat pemberangkatan. Kita dimasukkan dalam ruangan dulu seperti ini. Nanti di sana ada bis yang akan membawa ibu dan bapak menuju ke bandara, ya.
bandara ini ya. Nah, jadi kita di bus 1, bus 2, bus 3 sampai 9 bis, 9 atau 10 rombongan ya, sekitar 400 orang gitu ya, 400 orang ya. Kita nunggu, nanti kita akan diberi pengarahan ya, macam-macam. Nanti kita akan naik bus ya, naik bus menuju ke bandara ya. Next, Bapak dan Ibu di dalam bus ya, terus kemudian kita menuju ke bandara naik pesawat ya. Senang ya kalau naik pesawat ini, Masya Allah. Kalau naik ke pesawat itu sudah 99%, insya Allah ibadah hajinya terlaksana ya, insya Allah ya. Kalau masih waktu sedikit, tapi alhamdulillah, nah ini sudah naik pesawat. Kemudian di dalam pesawat ya, naik pesawat besar sekali ya. Soalnya semuanya 400 orang, makanya 3 kali. Garuda dikasih makan 3 kali. Kalau Lion makan 2 kali, tapi insya Allah sama 3 kali ya. Insya Allah Garuda ya, makannya 3 kali. Ini pesawatnya, saya gede banget ya. Ya kan sangat besar lah ini ya. Di sana bisa apa-apa ya, kita lihat di dalam pesawat. Next, dalam pesawat ini ya. Nah, pesawat itu bentuknya 3-3, 4-4, 3-3 kayak gitu ya, satu direct ya. Atau ini ya, dalam pesawat. Nah, Bapak dan Ibu, dalam pesawat itu banyak kejadian ya. Saya masuk kejadian itu mungkin bisa pengen ke toilet ya, selama 10 jam ya, kemudian makan, kemudian tidur, kemudian mestinya ada sholatnya, paling tidak sekali ada sholatnya gitu ya. Mau ketemu jamak sampai di sana ya bisa juga, kalau pas ya masih ada waktunya sampai di sana, karena jamnya di sana itu mundur 4 jam ya. Jadi kalau jam kita jam 12, di sana baru jam 8 ya. Sana di sini jam sekarang ini jam berapa ini? Jam 6 ya. Kurang 4 jam. Jam berapa sana? Jam 4 ya kira-kira ya. Jam 4 pagi di sana. Mau jam 2 pagi masih tidur, ataupun yang sergap udah siap-siap berangkat menuju ke Masjidil Haram ya, untuk sholat apa namanya tahajud dan seterusnya. Nah, kemudian untuk sholat bagaimana caranya? Kan tidak mungkin air tersedia di sana. Tidak ada air yang cukup untuk tayamum, untuk berwudu ya. Makanya tayamum. Bagaimana tayamumnya? Kita lihat dulu ini ya. Ini ada beberapa cara, nanti tolong sama ustadznya diminta memberikan tambahan pengetahuan tentang taharah itu ya, tentang bersuci di sana ya. Ini kita bisa lihat ya, tayamum ya. Kemudian sholatnya bagaimana? Sholatnya tergantung di mana tempat posisinya Bapak Ibu. Bapak Ibu pas posisinya duduk ya, tidak usah nyari kiblatnya ini dia ya, duduk aja gitu, duduk sholat di sana. Sholat duduk gitu ya, sholat duduk seperti ini gitu ya, bisa. Next. Nah, kemudian setelah perjalanan 10 jam kita akan mulai masuk di Madinah atau di Jeddah ya. Ini di Madinah ya. Di Madinah tergantung gelombang pertama. Kalau gelombang pertama itu di Madinah dulu, gelombang kedua langsung di Jeddah ya. Di Madinah itu nyaman ya. Kenapa? Madinah itu tidak jauh masuk ke kota. Jadi mungkin sama Solo ini mungkin lebih jauh, bahkan Solo masuk ke kota. Dekat ya. Dekat terus langsung masuk ke kota Madinah gitu ya. Dan embarkasinya sangat bagus sekali ya. Bagus banget Madinah. Sekarang tetap makin bagus gitu ya. Nah, di sana kita akan naik bus, barang-barang kita akan diurusi oleh tim di sana. Bapak Ibu udah usah khawatir, kopernya nanti bingung nyari, kopernya di dia, udah usah bingung ya. Kopernya itu nanti diurusi oleh petugas, nanti kirimannya di hotel ya. Tinggal tentengannya dari di bawah, gitu ya. Tentengan itu yang tadi yang orange tadi ya. Nah, kemudian sampai di sana belum langsung bisa masuk ya. Bapak dan Ibu diperiksa paspornya dulu. Sekarang mungkin lebih simpel ya pemeriksaannya, karena ada yang otomatis ya. Kalau dulu masih antri satu-satu ya. Ini ya, di Saudi masih antri seperti ini gitu ya. Next. Nah, kemudian setelah pemeriksaan baru kita naik bus menuju ke kota Madinah. Next.
Ayo. Nah ini kita menuju ke kota Madinah. Ya. Next. Di Madinah Bapak dan Ibu, waktu kita ada kira-kira 8 sampai 9 hari. Ya. 10-40 kali sholat waktu. Ya. Mungkin subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, isya. Satu kali 5 kali. Kalau 40 berarti 8 kali. 8 kali mungkin ada yang sebelumnya ketinggalan, akhirnya mungkin 9 hari. Maksimal 9 hari berada di Madinah. Ya, ini proses ya, Mas. Di Madinah. Ya. Nah ini ya, masjidnya Madinah ini sekarang sudah ada payung-payungnya di sekitarnya ya. Jadi seperti ini. Ya. Itu sangat luas sekali. Madinah itu kalau dimuati orang Solo semuanya masih kurang. Ya. Solo kan 600 ya, itu muat 2 juta orang bisa muat di sana. Ya. Sangat banyak sekali bisa muat di sana. Ya. Nah kemudian selama di sana kita banyak sholat di masjid Nabawi, ya. Sholat di sana terus jangan sampai ketinggalan. Walaupun kita ngadakan ziarah itu kayak piknik gitu ya. Piknik itu aja diusahakan pulang segera sebelum waktu zuhur. Dan pulang tuh bisa ngambil sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya, karena berjamaah di sana. Senang di sana, ya, dingin, nyaman ya. Kalau bisa di sana banyak di masjid daripada di pondokan, ya. Di masjid baca Quran 1 hari bisa sekian juz nanti insya Allah bisa khatam 2-3 kali ya. Kalau 10 hari bisa khatam sekali lah minimal ya. Itu udah 3 juz 1 hari insya Allah cukup ya. Nah kemudian kita ziarah pada Nabi. Rasulullah itu berada di sana, berada di dalam Masjid Nabawi, ya. Jasad beliau itu ada di dalam Masjid Nabawi bersama 2 sahabat beliau. Sahabat itu Abu Bakar dan Umar, ya. Ada di dalam situ. Itu di tempat cukup hijau itu, ya. Di bawah ini. Ibu-ibu tidak bisa masuk sampai lewati depan makam, ya. Tapi bisa masuk di daerah Raudhah, ya. Dan sebelah kirinya, kalau kita sebelah kirinya itu makamnya Rasulullah. Di situ ya. Masya Allah sangat senang sekali ya di sini. Ya. Nah di sini kita nanti bisa masuk Raudhah paling paling 1 kali biasanya. Ya. Kalau dulu bisa bolak-balik, tapi sekarang maksimal ya dilaksanakan oleh Masasa atau dilaksanakan oleh tim kita cuma 1 kali kita masuk ke Raudhah. Ya. Raudhah itu tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya. Tempat yang paling baik dan tempat yang tidak ada tempat yang dikabulkan semua doa kecuali di Raudhah, gitu ya. Makanya di Raudhah itu disiapin doa-doa yang spesial, ya. Kenapa? Kita ini pada umumnya semuanya punya masalah. Gak kita sini kita kecil atau besar pasti ada masalah. Banyak sekali masalah yang kita hadapi. Makanya masalah itu pun perlu skala prioritaskan, ya. Masalah apa sih kira-kira perlu diselesaikan itu, ya. Dibuat urutan, dicatat catatan bahwa umpamanya seorang ibu satu keluarga punya anak perempuan umurnya 35 tahun ya gitu. Gelisah dapat enggak sih? Gelisah ya, stres malah, ya. Atau bapak duduk gitu ya. Ditinggal istrinya, pengen dari istri yang soleha, yang cantik, yang sugih gitu ya. Walaupun istri kok, ya, walaupun istri kok, tapi pengennya kayak gitu. Ya udah, prioritasnya pertama tadi ibu dan sama bapak ya, dibuat dulu ya mudah-mudahan ya Allah, tolong ditemukan jodoh anak saya ini, ya jodoh yang soleh atau soleha, yang kaya, yang ayu dan seterusnya. Pokoknya grade-nya itu yang tinggi. Nanti kalau di doa tidak dikabulkan yang rendah kan jatuhnya sedikit gitu ya. Tapi kalau kita udah yang biasa-biasa aja turun dikit ya tambah ya. Paling tinggi gitu. Tadi saya katakan bahwa macam begitu bicara istri Allah lah doa itu yang mudah-mudahan dikabulkan Allah gitu ya, doa-doanya mesti dikabulkan. Cuma dikabulkan itu tinggal waktu, bisa segera pulang langsung dikabulkan atau 10 tahun kemudian atau sekian tahun kemudian. Itu ya. Saya contoh aja lah, contoh saya sendiri bukan kayak contoh.
Pertama kali haji, saya itu 1997. Saya sama istri. Saking senengnya, ya saya ngomong sama nyonya saya, yuk kita haji 8 tahun. Bayangin, 8 tahun Mbak, saking senengnya. Saya itu, jadi istri saya bilang, ah mampu tuh mas, gak siap tuh 8 tahun. Lalu sih, mesti 5 tahun bisa baik. Ya wis nek kono doa 5 tahun sekali. Saya tak doa 8 tahun. Ya, ternyata ya dikabulkan benar. Ya dikabulkan benar, artinya begini. Saya setiap tahun ya umroh, walaupun orang bayar, kadang-kadang yang bayar. Awal-awal saya masih bayar, tapi waktu itu nggak pernah bayar. Ya. Sampai hari ini tuh ada kan umroh buat 3 kali setahun ya. Sampai hari ini. Ya. Nah, yang istri saya ingin dikabulkan juga. Saya tuh haji saban 5 tahun, persis 5 tahun. Yang terakhir kadang setelah COVID itu kita nggak boleh daftar lagi ya. Pada waktu COVID itu seharusnya saya berangkat tahun 18. Tahu-tahu Allah berikan karena doa kita itu dimajukan tahun 17. Persis 5 tahun, masa 5 tahun itu ya. Alhamdulillah, artinya doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah semuanya. Tadi di tempat-tempat yang mustajab, ya, di Raudhah, di tempat-tempat tertentu gitu ya. Nah ini di Raudhah itu kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini Raudhahnya di sini, di makamnya Rasulullah. Kita masuknya juga besar di sini. Masuk di Raudhah, ya. Kiri jalan ini kalau bapak nanti bisa ketemu gampang. Di sini nanti makamnya Rasulullah ya. Kita bisa lihat di sini. Next, bapak dan ibu, ini gambaran Raudhah ya. Raudhah itu seperti ini. Cagaknya berbeda, ya beda seperti ini. Cagak yang lain biasa. Ini mimbar tempat imam ya. Ini mimbarnya tinggi sini ya. Next, ayo mas. Ini ya. Nah, ini imam, ini mimbarnya ini. Kalau korban di situ, nih. Korbannya sini. Nanti bisa lihat di sana, ya. Foto-foto pun boleh, asal tidak ketekau gitu ya. Nah, ini masih di kawasan Raudhah ya. Di tempat yang istimewa dan salah satu tujuan dari para jamaah haji untuk berada di sini ingin mencari posisi di Raudhah. Di sana insya Allah semua doanya dikabulkan oleh Allah. Ya makanya doa yang harus tenanan gitu ya, siapin benar. Nah, ibadah di Madinah ya kita masuk ini tadi, itu tadi saya katakan Salam. Kalau kita terus sana, sebelah kiri nanti ada Raudhah, ada makam Rasulullah, kata ya. Kita bisa lihat di sana. Next terus mas. Yuk. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kita di sana seterusnya banyak ibadah ya di masjid. Sholat 5 waktu jangan sampai ketinggalan. Kemudian baca Al-Quran. Kemudian apalagi zikir dan seterusnya, iktikaf di sana sebanyak-banyaknya. Tempatnya dingin sekali, suasana nyaman sekali ya. Masjidnya bagus banget gitu ya. Saya tuh belum pernah lihat masjid sebagus masjid Madinah. Ya. Yang sekarang yang bagus lagi itu ada masjid di Masjidil Haram yang baru. Ya. Masjid baru yang perubahan baru yang daerah Jarwal itu bisa ya gandeng, masih gandeng ya, bagus banget gitu ya. Masjid yang baru, besar sekali. Nah, Bapak dan Ibu, ini toiletnya di sini, ya. Toilet ini ada nomornya, ada perempuan, ada laki-laki, ada gambarnya. Gambarnya itu ada kayak yang pakai sorban itu laki-laki, kemudian pakai jilbab itu yang perempuan, ya. Kadang-kadang toilet ini difungsikan untuk kencan, ya, atau untuk apa namanya? Janjian ya sama istrinya ya, janjian di sini Mbak Kakung ya duduk di sini bilang sama istrinya, nih Bu nanti kalau pulang saya nunggu di sini ya. Hari pertama lancar, kedua lancar, ketiga lancar, hari keempat kelima, hari kelima tahu-tahu nunggu lama-lama di sini kok waktu itu nggak pulang-pulang, nggak temu-temu gitu. Tahu-tahu Mbak Putri ini diajak sama temennya untuk belanja di pasar gitu ya. Ya namanya belanja kan lupa, bener gak Bu? Kalau dia belanja lupa segalanya nih, nawar-nawar sana, milih ini, kok saya gak apa-apa nggak kalau ngantar istri kan. Untung istri saya itu ada yang belanja ya. Tapi ngantar jamaah itu senang gitu ya, melihat ibu-ibu itu senang. Jadi saya senang itu melihat ibu-ibu senang gitu aja. Melihat ibu-ibu senang.
belanja nawar, wah bahagia banget itu, lihat yang bagus-bagus gitu ya, apalagi uangnya kurang, nawar nggak bisa, kayaknya kecewa gitu ya, wajahnya nggak amati, jangan gitu. Yang penting ibu-ibu itu bahagia, Pak, itu aja saya. Saya nunggu lama enggak apa-apa. Nah, si Mbak ini setelah lama nunggu, ya sudah. Yo cekkan sini kan, pas mulai sih. Mulai sampai di rumah, di rumah buka pintu, tidak pulang ke kamarnya dia dulu kan, kamarnya dewi-dewi. Buka pintu kamar istrinya, dilihat. Ternyata istri masih gitu blonjo gitu ya. Nah, saya mau tanya sama bapak-bapak, kira itu marah atau betul? Emosional betul bapak? Makanya apa enggak? Oke mas, aja enggak mas? Ya kalau bapak-bapak yang sabar, yang baik, tahu posisinya berada di Mekah atau di Madinah, ya udah usah nesu, ya. Alhamdulillah ibu sudah pulang selamat, gitu kan? Ibu itu ya bapak ya. Dan sebaliknya juga ibu-ibu, ditinggal bapaknya, ya ditunggu dan datang-datang, pulang bebe, pulang sampai di rumah marah-marah. Jangan ya. Itu memang tempat ujian, tempat ujian kita, tempat menguji kita sejauh mana kita tetap sabar. Gitu ya. Itu nanti setelah lulus di sana, nanti pulang ke tanah air, kalau hajinya mabrur, ya sabar selamanya, gitu ya. Tapi kalau tidak mabrur, kembali umat. Ya. Senang nesu-nesu terus ya, belanja di sidik kurangnya nesu, ya. Bapak yang mulai sidik nesu, wajahnya meremut terus. Kalau saya mau tanya bapak-bapak, pulang dari kesel, pulang ke rumah, lihat wajahnya meremut, itu beliau tambah kesel atau tambah seneng? Tambah kesel ya pak? No, ibu-ibu, bapak itu kesel kalau dari bapak, ibu-ibu, bapaknya pulang, rumah kesel, wajahnya meremut, gitu ya. Wedang serai neng, asal sayur yang belum masak, itu banyak gitu. Saya itu sebagai laki-laki sama saja gitu, laki kerja saya nggak ada ya, nggak ada tak omong gitu, nggak omong gitu. Ini curhat gitu ya, dia nyaman gitu, ya. Makanya belajar dari sini gitu ya, belajar sabar, belajar nyaman, belajar ini. Nanti itu akan mabrur, ciri-ciri mabrur saja begitu. Itu akan dipertahankan sampai ayat kita, ya. Nah, next ya, aman enggak ya? Kemudian toiletnya gini ya. Ini memang materi saya ini memang awal detail ya. Nanti bahas ini semua nanti untuk lanjutnya tentang sarki sedang apa, tentang lain-lainnya gitu ya. Kalau ini memang perjalanan ya. Ini ada di toilet apa namanya Pak Dudi dalam toilet bawah juga. Jadi IBC-nya itu KPD ya. Ya. Toilet ke bawah. Nah di situ nanti ada tempat duduk, ada kamar mandi, gitu ya. Next. Nah kemudian ada beberapa tempat kita ziarah, ya. Artinya kita berkunjung ke beberapa tempat, ya. Di sana ada yang namanya Museum Al-Quran, ya. Kemudian ada juga di apa namanya, ada seperti ini, ada di Baki, ya. Kemudian ada di ini makam Baki, ada di Masjid Kuba. Nah, Masjid Kuba ini salah satu masjid yang istimewa juga. Jadi beberapa antara masjid yang istimewa di Madinah itu ada masjid di samping Nabawi, Masjid Kuba. Istimewanya apa? Masjid Kuba ini apabila bapak dan ibu dari hotel berwudu, kemudian naik bus menuju ke Masjid Kuba, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid atau sholat atau apa, kemudian pahalanya seperti 1 kali ibadah umroh. Jadi sholat 2 rakaat di Masjid Kuba itu dapat pahala seperti pahala ibadah umroh. Kan dapat sekali umroh ya, pahalanya dapat 1 kali di Masjid Kuba. Next. Kemudian Masjid Qiblatain ya, dan ngerti semua ya sejarahnya. Kemudian terus ada Jabal Uhud ya, perang Uhud ya, juga ada makamnya para syuhada ya, makam Jabal Uhud seperti ini ya. Di dalam sini kita mendoakan para syuhada ini ya. Kemudian next. Kemudian ada kebun kurma. Kebun kurma ini memang kebun kurma tapi sudah semi pasar gitu ya. Jadi ibu-ibu yang paling senang soalnya tawaran macam-macam gitu ya di sana. Jadi uangnya bisa-bisa dibelanjakan macam-macam ya, kurma ya, pokoknya macam-macam ya. Tapi jangan tertipu, di sana tidak lebih murah daripada di luar ya.
Kalau Madinah dulu ya nanti kalau berat banyak bisa beli di Mekah gitu ya, bisa. Atau siapa jemaahnya untuk beli di Madinah ya tidak apa-apa, di Madinah oleh-oleh gitu ya. Tapi nanti malah ibadahnya jadi tidak fokusnya bikin oleh-olehnya gitu ya. Jangan dulu gitu ya, ini namanya kebun kurma. Next, kemudian pencetakan Al-Quran kita bisa melihat juga. Kemudian ada Jabal Magnet ya, di sini ada magnet gitu ya. Next, kemudian di sana ada, nah Bapak dan Ibu, kemudian kita akan mulai masuk mulai pelaksanaan ibadah umroh ya. Jadi haji tamattu, umroh terlebih dahulu ya. Makanya kita umroh dulu sekarang ya. Umroh mulai dari beberapa syaratnya. Naik Mas. Itu berpakaian ihram ya. Pakaian ihram itu 2 lembar pakaian ihram ya, 2 helai kain. Kemudian kain itu dibuat sebagai kain sarung ya, seperti ini. Kemudian yang di atas ditutup gitu ya. Itu harus sempurna gitu ya. Jangan ada yang terjahit ya. Kalau aksesorisnya mungkin bawa tas segala macam itu tidak masalah, ini boleh ya. Jadi syaratnya pertama harus memakai ihram ya. Memakai ihram itu berpakaian ihram dulu gitu saja ya. Kemudian berihram itu kita sampai di tempat mikot. Kemudian biasanya kalau kita dari Madinah tempatnya namanya Bir Ali atau Zulhulaifah. Ya, di sana kira-kira 12 kilo dari Madinah, 12 kilo menuju ke menuju ke Bir Ali. Ya, di sana ada sebuah masjid di sana. Ini untuk ihram wanita, nanti akan ada fikih wanita, akan dijelaskan lebih detail ya, ibu-ibu. Nah ini tempat mikotnya ya, tempat mikotnya itu di sini. Kita berada di Bir Ali ini, Madinah menuju ke ini, ya sini, 12 kilo kira-kira. Ya. Kemudian di sini kita akan sholat 2 rakaat, ya, sholat 2 rakaat, ya sholat tahiyatul masjid atau ada yang katakan sholat sunat ihram dan seterusnya ya. Nah kemudian habis itu kita pulang masuk ke bis. Di dalam bis itu dituntun untuk bersama-sama kita meniatkan niat umrah ya. Allahumma umratan ya, labbaik Allahumma umratan gitu ya. Ini tempatnya ya. Ini masjid kita sholat di sana 2 rakaat ya. Kemudian habis itu kita setelah niat kita baca talbiyah. Dapat ya talbiyahnya ya. Coba sekali aja. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Gitu ya. Kita bertalbiyah. Setelah niat diajak bertalbiyah. Talbiyah ini sunnah, baca terus panjang perjalanan. Harus pahami artinya apa. Oke, kita lihat. Nah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Bapak dan Ibu, panggilan Allah itu sudah berapa kali? 1 hari 5 kali. 5 kali nih. Suara adzan itu manggil kita. Allah manggil kita untuk sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Datang nggak kita Bapak ini? Datang Bapak. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Ya. Tapi sholat tetap sholat. Sholatnya di rumah. Tapi kalau panggilan Allah dengan adzan itu harusnya kita datang ke masjid ya, ke panggilan pertama ya, dengan pengeras suara panggil, ayo sholat, kosek gitu ya. Apalagi sing sedang dagangan laris, sing belajar begini. Harusnya kalau di sana ini nggak tutup ya, saya tak belajar adzan, orang dilatih nih tutup, keluar gitu. Ini awalnya kan orang adzan langganannya datang banyak, semakin senang. Adzan ini dilupakan gitu ya. Padahal ini panggilan Allah. Nah, panggilan Allah yang berikutnya ada panggilan yang detak hati kita. Ya, hati kita terdetak. Aku pengen haji ya, karena ini wajib. Aku sugih, duitku oke. Nek orang haji itu gawat gitu ya. Mati itu seorang Nasrani, apa Majusi, apa Yahudi kira-kira ya. Sadar ya.
sadar sendiri ingin berangkat melaksanakan ibadah haji. Makanya labbaik Allahumma labbaik, aku datang di panggilanmu ya Allah, gitu ya. Aku datang di panggilanmu ya Allah. Wes video gitu ya. Aku datang menuju panggilanmu ya Allah. Kemudian di sana kita bertekad, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kita tidak berusaha tidak menyekutukan Allah, apalagi dalam Masjidil Haram. Mungkin nggak ya menyekutukan Allah di Masjidil Haram? Mungkin. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Mungkinnya apa? Mungkinnya lihat Ka'bah begitu menyenangkan gitu ya. Di rumahnya Allah minta pada Ka'bah. Bisa apa ya? Ya Ka'bah, anakku umur 35 tahun nggak bodoh ya Allah. Ya Ka'bah ya. Mohon Ka'bah dikabulkan gitu. Usaha besar itu sudah. Ya, masuk ranah kesyirik. Tapi kalau kita tambah sedikit aja, wahai pemilik rumah ini, wahai pemilik Ka'bah ini, wahai pemilik rumah yang berkah ini, beda kan? Pemilik siapa? Allah. Atau wahai Allah pemilik rumah ini, kan beda. Ada kemungkinan. Makanya kenapa ibadah haji itu dibuang di Arafah, gitu ya Pak Ci ya? Kenapa dibuang di Arafah? Supaya kesyirikan di Arafah tidak ada apa-apanya. Tanah lapang kosong. Allah mengerti manusia itu masih ngeyel gitu ya. Masih jalur lain selain Allah, masih menyekutukan Allah. Dibuat pada Arafah ini apa-apa nih. Di Musdalifah ini apa-apa nih. Di Mina apa-apa nih. Menopo kene kono gitu. Mau menyekutukan pada siapa? Ada. Makanya ibadahnya itu komplit, sudah tuntas. Tapi kalau di sini masih ada. Makanya dijaga hatinya. Setuju Ibu, Bapak? Dijaga hatinya jangan sampai menyekutukan apapun. Contoh yang kedua, saya punya teman, gue teman mangkat ya, haji. Ibu-ibu yang masih pada setengah muda. Kalau zaman saya kuliah dulu yang setengah muda namanya STW. Ya, setengah tua, gitu ya. Bapaknya ya setengah tua juga. Bapaknya Kopassus, tentara. Kira-kira coba bayangin, wah bapak kuat ini, pokoknya ngadep di bawah sampai di akhir gitu. Insya Allah aman di bapakku. Biar coba aman bersama bapakku, bersama suamiku. Biar coba. Berarti itu. Iya. Apa yang terjadi di sana? Setelah masuk ke Mekah masih aman. Setelah mau umroh, bapaknya KO. Sebaliknya dia sih ngopeni bapaknya. Ya kan? Bapak masuk angin keroin macam-macam kok ya Pak gitu Pak. Awak kok ini gagai kok tekanannya kok begini gitu loh. Istighfar kok sing akeh gitu loh. Jadi nikah di sana kalau kita itu ketemu dengan sesuatu yang kena kena hukuman Allah katakan gitu ya. Itu banyak sekali. Kalau kita mau jujur bilang, kalau misalnya banyak sekali hal yang seperti itu. Kuncinya cuma tobat. Sholat tobat 2 rakaat, istighfar sengke, ngaku kesalahan nih, kembalikan kepada Allah. Gobat kan kelar, bisa. Kenapa Allah Maha Pengampun di tanah yang suci, dalam masjid, kelar. Ya, oh mungkin hilang sebalik. Oh saya itu main aneh bener aneh. Saya itu punya tasbih ya, tasbih kuno yang tik ya. Saya itu ketahuan kan. Ini bukan aku ya, bukan cerita terus. Ini saya itu juga sampai hari ini saya tidak habis pikir gitu ya. Kemudian tasbih saya itu saya taruh di dekat toilet itu biasa di Mekah. Toiletnya kan ada ini ada di atas, saya taruh di situ. Betul saya tinggal di situ, ya. Saya tinggal di situ, kemudian saya pulang, saya kira ada setengah jalan mau pulang ya males. Tak bongkar semua tas saya itu, barangnya nggak ada. Artinya benar tinggal di sana. Ternyata dia aku tuh heran setengah heran saya itu. Pulang ke rumah, tas taruh, dalih-dalih, pas sholat macam-macam, buka-buka kok tasbih itu ada di dalam situ. Masya Allah, yang ini saya tidak tahu nih apa sih, nggak mau ngomong macam-macam, pokoknya alhamdulillah kok tapi saya ketemu gitu aja ya, daripada kayak apapun gitu ya. Dan itu sudah sering terjadi hal seperti itu ya. Ya kalau memang mau hilang benar ya hilang benar gitu. Tergantung, hanya ada tergantungnya keikhlasan kita terhadap barang kita sendiri.
Katakan umpamanya, ini umpamanya yang sewa, duit kita itu bawa banget, ya. Kemudian duit itu lah, kok nggak pilih? Dapatnya kalau ngabuk sitik dia. Pada sitik, ngapus si koncone dapat duit, korupsi sitik gitu. Jangan yang menteri korupsi sitik apa gitu. Ya namanya korupsi atau tidak korupsi, nyolong kalau sitik itu nyolong, ya. Umpamanya ini hilang, biasanya kalau ini cara balik gitu. Tapi kalau duitnya ini pas-pasan, si bapak itu halal, ikhlas, pas-pasan duitnya, ada kemungkinan balik. Baliknya caranya disumbang konco-koncone. Gitu kan? Jadi koncone ngerti si bagi duit hilang, kumpul kemudian gue simbai, bagi banyak kembali gitu ya. Nah ini kita bicara dulu ya. Aku taat sesungguhnya segala puji, nikmat dan kuasa itu Allah. Jadi semua itu kita banyak memuji, kita bersyukur nikmat Allah. Kemudian kekuasaan itu milik Allah. Tanpa kekuasaan Allah, Bapak dan Ibu tidak akan bisa berangkat ke sana. Tidak akan bisa. Uangnya banyak sekalipun tidak akan bisa berangkat ke sono. Gitu ya. Makanya kekuasaan Allah itu di situ. Ya, kuasa untuk mengangkat Bapak dan Ibu ke sana. Kemudian sekali lagi semua itu adalah milik Allah, ya. Kemudian tidak ada sekutu bagimu. Inilah harfiah gitu ya, yang kita baca bolak-balik, ya. Kita menafalkan kita kembali. Next. Bapak dan Ibu, ada beberapa larangan kafiroh. Kalau hal-hal yang seperti ini nanti ada pada waktu pendalaman materi, gitu ya. Nanti setelah kita niat, kita baca talbiyah, kita kena larangan-larangan ihram, ya. Beberapa larangannya banyak itu larangannya ya. Tidak boleh cekcok sama temannya, tidak boleh nyabut bulu-bulu yang ada di badan kita, ya. Tidak boleh apalagi motong-motong tanaman di jalan, terusnya banyak itu ya larangan. Dan nanti akan ada pendalamannya di pada waktu materi selanjutnya. Next. Bapak dan Ibu, ini batasan ya menuju kota Mekah, dimasuk tanah haram dan tanah tidak haram. Ya. Kalau udah masuk tanah haram itu, masya Allah ya, perbuatan kita itu akan diganjar, ya, sekian kali lipat di tanah haram ya. Kebalikannya juga begitu ya. Nah, perjalanan kita akan di malam masih ya, biasanya perjalanan itu sore gitu ya. Nah, ini kemudian kita masuk perbatasan. Perbatasan itu kalau yang dari Madinah ada tubuh itu lama, tubuhnya tetap begini. Siapa sekali ini, 20 tahun yang lalu tubuhnya masih ini ya. Nah sebelahnya ini ada masjid namanya Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah ya. Tempat mikotnya orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah itu mikotnya ini. Umpamanya Bapak dan Ibu sesudah ya, sesudah umrah pertama, umrah wajib ya, ingin umrah yang berikutnya, umrah sunnah, bisa nanti dari rumah berwudu, datang ke sini, sholat 2 rakaat, kemudian niat melaksanakan umrah, bisa umrah yang berikutnya dan berikutnya lagi. Yang penting datang di sini tempat mengambil mikot, ya, namanya Tan'im, Masjid Tan'im atau Masjid Aisyah. Biasanya cuma 10 real naik kendaraan umum, ya, dari pondokan kita, kurang 15 ya. Kalau rame-rame lebih murah gitu ya. Next. Kemudian Bapak dan Ibu, ini kawasan kita. Kawasan tempat tinggal kita tuh macam-macam. Ada Siza, ada Raudhah, ada Masbah Jin, ada Aziziyah, yang di sini terowongan ini ya, terowongan ini di sini. Kemudian ada apa? Bahasya. Kemudian Jarwal, ini saya katakan, ini kan yang paling dekat di Jarwal, ya. Jarwal kita masuk nanti masjid yang baru di sebelah sini, ya. Nah di sini, ada ajian di sini, ya. Ini tempat tinggal kita. Nanti untung-untungan kita dapat di mana, ya. Berdoanya di sekarang sudah dapat tempat yang dekat, dapat Jarwal itu alhamdulillah dekat gitu ya. Tapi semua ini usah khawatir, semua ada bis yang akan mengangkut kita ke Masjidil Haram bolak-balik, ya. Setiap hari, setiap jam ada, tengah malam ada, sampai jam 3 malam dan ada terus ya, tidak pernah berhenti. Next. Nanti berhentinya kira-kira Hamin 3 atau Hamin 5 gitu ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu dari kejauhan kita bisa melihat bahwa inilah posisinya Masjidil Haram ya. Kecil di sana banyak di atas sana ya. Karena ada ini. Dulu tahun 90-an ya. Ini tidak ada
Jadi yang paling tinggi itu adalah menara-menara ini. Tapi sekarang ada tower Zam-Zam ini yang kira-kira 60 apa namanya 60 tingkat gitu ya, sehingga kehilangan kabel ini. Jadi bawahnya udah habis semua itu ya. Nah, kemudian ini masjid yang baru ya. Jadi next. Nah, ini masjid baru yang udah jadi ya. Yang saya katakan tadi. Ini dari Jarwal, dari sebelah sini. Kalau Jarwal di sebelah sini, dia masuknya ke sini. Masjidnya bagus banget ini ya. Nanti kita bisa, ini agak jauh. Kalau kita menuju ke Ka'bah agak jauh. Bisa masuk, ini belum jadi ya, belum bisa masuk terobos sekarang, belum bisa. Jadi kita keluar dari sini masuknya. Baru masuk ke pintu-pintu ini. Masuk ke masjid ya. Ini masjid baru ya. Masjidnya bagus sekali dan luasnya luar biasa. Walaupun seperti itu, namanya Jumatan masih tetap buka. Saya pernah berangkat jam 11 itu soalnya pada udah pulang balik ke sana itu. Ada keset-keset Siti kadang-kadang udah terlalu lama di sana ya, timbul rasa keset-keset itu biasa. Keset-keset itu jam 11. Ternyata jam 11 nggak dapat tempat lagi, angkat-angkatan di bawah. Panasnya nggak ukur, gitu ya. Kalau bawa bayi masih lumayan, ayo. Wah, mau udah mau ya nunggu sampai selesai. Coba bayangin, ini penuh manusia ini, ya, penuh manusia ini kalau Jumatan ini. Atau Ramadan, Ramadan, masya Allah ya, sama seperti ini. Manusia semua ini, dalam tempat penuh semua. Tidak ada tempat-tempat lagi ya. Di pinggir-pinggir WC pun tempat orang sholat kadang-kadang sampai begitu. Itulah kelebihan Masjidil Haram, itulah kelebihan agama kita. Tidak ada tandingannya ya. Saya pernah teman dia bayangkan Pak Sina ibu kira-kira nih wong koyo memakai ibu nek sholat nonton ini piye gitu loh. Wong kadang-kadang tentara itu nonton siap itu masih nonton suwi. Saya bilang tunggu aja 2 menit dia lagi. Waktu komat terdengar, coba berapa menit kelar sudah tertoto dengan baik. Makanya akhirnya dia masuk Islam malam. Coba berjuta-juta orang kok bisa ditoto dengan waktunya 2 menit, 3 menit loh. Agama mana ada yang bisa? Agama mana yang ada sebanyak kegiatan ibadah non-stop 24 jam tidak pernah berhenti. Saya pernah ke Vatikan ya, hari Ahad apa namanya di sana Roma itu namanya gereja banyak sekali, ada gereja tua di sana. Hari Ahad itu tempat orang datang lihat sana. Saya mengingok dia di dalam ya, ternyata 3 hari kok. Jadi 3 hari itu orang ibadah di sana. Itu di Vatikan, itu di Roma, pusat Kristen Katolik di sana. Ya, bayangin. Saya nggak bisa bayangkan, nggak bisa apa. Kita bandingkan, tidak bisa kita bandingkan, luar biasa. Masya Allah. Masih berapa lama Mas MC? Masih ada berapa lama? Ada berapa menit lagi? Salah cepat. Ya, next. Ini dari Masjid Haram ya, begitu luar biasa. Nah ini kemudian Ka'bah ya. Ka'bah kemudian kita di Ka'bah itu umrah ya. Jadi kita akan laksanakan umrah. Saya katakan tamattu itu umrah terlebih dahulu baru haji. Ingat-ingat ya. Tamattu umrah terlebih dahulu. Makanya saya nyampaikan umrah dulu ini. Ya, umrah sampai selesai nanti habis ini panjenengan akan dapat ilmu detailnya ya. Umrah itu terdiri dari berihram, berpakaian ihram, kemudian niat melaksanakan ibadah umrah, kemudian yang kedua tawaf ya. Setelah kita masuk di hotel, kita turun lagi tetap masih pakai ihram, kita melaksanakan tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Nanti detailnya, nantinya ada ustadz-ustadz yang lebih canggih lagi akan menyampaikan detailnya bagaimana caranya umrah, nanti akan disampaikan. Aku akan jelas gimana biar cepet ya. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi umrah itu pertama berihram, kedua tawaf, ketiga sa'i ya. Sa'i itu Safa Marwah. Jadi dari Safa ke Marwah. Bagaimana caranya? Nanti insya Allah akan dijelaskan detail ya. Nah, kemudian habis itu tahallul. Tahallul memotong rambutnya dipotong minimal 3 helai. Tapi biasanya teman-teman kalau haji belum digundul
ya. Tapi kalau umroh seringnya digundul, kabeh digundul pelontos gitu ya. Gundul kalau selesai umroh, selesai tawaf, sa'i, gundul ya. Tapi kalau haji, potong dulu yang beberapa helai rambut, kemudian nanti pada puncaknya haji, pada waktu tahallul lagi baru digundul semuanya, gitu ya. Jadi itu pada waktu ibadah umroh. Selesainya di tahallul. Setelah tahallul Bapak dan Ibu kembali berpakaian biasa, seperti waktu berangkat ya. Waktu berangkat sampai Madinah sebelum kita akan melaksanakan ibadah umroh, kita kan berpakaian biasa ya. Setelah kita berihram, kemudian kita kena niat ihram, kemudian kena larangan ihram, kemudian habis melaksanakan tawaf, sa'i dan ta'allul, kemudian pakaian ihram kita lepas semuanya. Larangan ihram selesai. Tapi bukan berarti larangan ihram itu selesai sampai di situ. Beberapa larangan itu adalah sebuah pembelajaran bagi kita, terutama pada bayu-bayu ya, yang pakai ihram itu kayak apa. Kalau kita pakai ihram kan merapat semuanya, kayak ihramnya kada gede ujungnya. Artinya apa? Setelah itu ya kayak monokui gitu loh. Kan harusnya berbeda sih ya antara orang yang pernah haji, bu hajah dan bu non hajah, kudu beda. Ya non hajah itu akar PTW, kadang-kadang util-util tok gitu ya, pakai ihram akar PTW gitu ya. Nah kalau ibu hajah itu ya kudunya kopet. Nah, kayak pada waktu dia berihram tuh keluar rambutnya sedikit kena dam, keluar awatnya sedikit kena dam. Ya pokoknya kui, nah kayaknya pamaneh ya keluar awatnya itu kena dam. Bayar kata suaminya, kenapa aku kena dam mau? Tak kayak gitu rokok ataupun jajan dia. Kan akhirnya kapok. Dam itu tidak murah loh. Ada yang besar damnya itu satu ekor kambing. Kemudian beri makan orang 6 orang. Kira mas 6 orang. Berapa 15 real ya? 15 real ya, beri satu orang ya. Ya lebih kurang gitu ya, kita ya. Nanti akan dijelaskan. Ya. Saya ini cuma karena sering sana kemari itu disuruh minta jalan begini toh. Dan lihat-lihat ini saya tidak punya ilmunya, tidak banyak lagi gitu. Anak ustaz wah, dalil-dalilnya detail macam-macam ya saya enggak ya. Cuma riwayat sana sama itu banyak cerita, karena kita baca cerita jadi kalau cerita kayak gitu ya. Nah, ini terus kemudian selesai ini itu ada sunnahnya. Kita sholat, kita berdoa dulu. Santawah berdoa, selesai tawaf ya. Kemudian habis itu berdoa tadi. Kan ibu-ibu udah saya pesen tadi bahwa catatannya doa prioritas. Doa itu ada skala prioritasnya. Oh kita yang berdoa itu ada skala prioritasnya kok ya. Kemudian itu yang baca bola paling nggak apa-apa, baca terus gitu ya. Kemudian sholat sunnah tawaf ya, sholat tawaf sudah 2 rakaat ya sama-sama tapi sendiri-sendiri. Habis itu doa sendiri-sendiri silakan ya. Berdoa apa saja kembali lagi doa yang ada tadi terus sudah di depan Ka'bah. Apalagi depan Ka'bah, depan pintu Ka'bah. Dan apalagi antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad ya. Itu namanya apa Pak? Multazam ya? Ya. Multazam itu tempat yang mustajab ya. Kalau ibu-ibu berdoa walaupun dari jauh, jadi antara pintu Ka'bah sama Hajar Aswad ya, di antara space itu space yang mustajab untuk berdoa ya. Makanya pinter-pinter deh ibu-ibu dan bapak cari tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang nyaman, gak banyak terganggu, bisa khusyuk di sana ya. Itu perlu ya, kita nyampaikan ini perlu untuk menghayati, untuk menginventarisasi ya, tempat-tempat yang mudah kita berdoa, tempat-tempat yang mudah kita bisa sholat khusyuk. Ibu-ibu kalau ketemu di Masjidil Haram itu kok kaget loh. Duduk tempat yang kira-kira tidak strategis, sama tentara sama askar diusir, ngeyel, diangkat, jauhin. Ya baik, ini beliau pulang balik ke sana berdua ya, gitu. Diucal diamuk-amuk itu. Gimana gitu. Makanya cari tempat yang strategis, yang nyaman, bisa khusyuk gitu ya. Nah itu pintar-pintar mencari tempat itu ya. Nah kemudian habis itu kita selesai doa, kita selesai habis itu sholat ya. Kemudian minum air zam-zam ya, menghadap ke Ka'bah, minum air zam-zam berdoa
Ya ada doanya itu ya. Nah kemudian habis itu kita sebentar kumpul teman-teman, kita akan berangkat menuju ke tempat sa'i, mungkin sofa. Jalannya naik gitu ya, mungkin dinaik sedikit ya, naik tapi udah ditotok sedikit rupa ya. Kalau zaman dulu mungkin ya pada pasir ya, sekarang udah nyaman naik ke sana. Ketemulah kita tempat mulai sa'i ya. Nanti akan dijelaskan oleh Ustadz kita bagaimana caranya mulai sa'i, berapa kali sofa marwah 1 kali sampai nanti yang ke-7 berhenti di marwah. Di marwah sana nanti kita selesai ya tadi berdoa lagi ya, berdoa syahwat ya. Kemudian kita memotong rambut kita, namanya tahallul. Habis tahallul selesailah prosesi ibadah umroh. Gampang apa gampang? Gampang ya, gampang. Pakaian ihram, berihram, tawaf, sa'i, tahallul. Gampang ya? Gampang. Yang pelaksanaannya kalau kuat ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak dapat kira-kira apa namanya kloter yang belakangan. Dan semakin penuh, semakin padat. Bisa-bisa sa'i berputar itu buat 3 jam kok selesai. Dan padat jalan menuju kerepotan ya. Tapi itu semua nikmat sekali ya, nikmat sekali ya. Kalau tidak tanya sama orang dan datang ke sana pengen pulang lagi, datang dan pengen lagi ya. Kemudian sa'i padatnya ada karuan ya, itu bikin lama ya, bikin capek, bikin lama di situ. Tapi capeknya hilang karena kita niatnya beribadah karena Allah SWT. Jadi selesai gitu ya, selesai ibadah kita umroh. Jadi tamattu itu umroh terlebih dahulu baru haji. Berhenti setelah umroh, berhenti menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Berhenti ngapain? Berhenti memperbanyak ibadah di Masjidil Haram ya. Sering-sering datang ke sana, sholat di sana. Kalau sholat datangnya ba'da asar sampai isya. Kalau kuat ba'da zuhur sampai isya. Lah pulang-pulang balik ya kesel. Ba'da zuhur sampai isya. Kemudian bisa pulang, makan ya, istirahat, subuh jam 3 bangun berangkat sholat subuh. Sholat subuh sampai waktu suruh pulang, istirahat menunggu waktu zuhur atau asar. Bolehlah katakanlah waktu zuhur kita istirahat dulu, kan bisa makan ya. Waktu asar kita berangkat full ke sana. Mumpung ono ning ono, mumpung untuk ganjaran 100.000 ya, bayar 60 juta. Wong bayar 60 juta orang PLH, Arab puluh kone apa hotel yang Mekah hotelnya api, tapi sak kamar wong 4, wong 5. Nah Indonesia ini hotelnya api, sak kamar wong 2 bojone. Enak di. Nek Arab sate-sate yo enak nang Jakarta wae, kono Bali kono. Tapi nek enak ibadah yo sing kono kuwi dirasakan, dinikmati, disyukuri. Selesai nikmat insyaallah haji Pak. Ya. Apa meneh awake dhewe kumpul kabeh to. Apa ana sing 30 nang kene. Sing ayu-ayu punya aku gak yakin betul kok. Ya bayu apa kuwi ya. Si ayu apa 30 gak mungkin. Paling gak 40. Lagi makcik saya ini paling gak mungkin second kayak gitu. Ya dari pakcik saya ini juga sama itu ya. Umumnya ya second kepengen dibutuh barang ya. Orang ini semua tuh gua main apa meneh ya. Saya ini lebih 30 bukan setahun 69 ya kan. Tahunnya 30. Mau apa lagi? Tidurnya main mati. Jadi ngomong apa? Ya ibadah awak dhewe kuwi. Ning di sing paling akeh itu ganjaran ya ning Masjidil Haram. Gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Setuju nggih? Alhamdulillah. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Terakhir kita nanti saya akan ketemu lagi setelah dijelaskan macam-macam tentang umroh ya. Komplit umroh. Nanti berikutnya kita haji ya. Nanti akan jelaskan detailnya haji lagi sampai selesai. Jadi di IPHI ini jelas ya. Ambil tamattu ya. Tamattu itu apa gitu ya. Umrah terlebih umrah dulu kita sampaikan. Kemudian jeda nunggu, kemudian apa haji, nanti kita akan sampaikan haji. Wes udah menu IPHI, insya Allah di KBA kalau KBA yang sama seperti kita silabusnya insya Allah sama, tidak ada masalah.
ya. Kemudian tinggal pendalaman aja, ya. Sudah nyaman itu. Makanya saya mohon Bapak Ibu tolong disempatke gaketan sediluk bersama IPHI, ya. Nanti insya Allah yang ngisi kudu baik konco-konco di KBH kata-kata wong KBH semuanya gitu ya. Insya Allah ilmunya kudu baik, cuma kita merangkum semuanya karena IPHI itu membawai atau bukan bawai menyamai sama-sama beberapa KBH yang ada di Solo, ya. IPHI bukan KBH, ya. IPHI Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, dan mengajak Bapak Ibu bersama-sama untuk mempertahankan hajinya sepanjang hayat, mabrurnya sepanjang hayat, ya. Itu yang kita harapkan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Untuk tanya jawab macam-macam nanti pada session, pada waktu kita melaksanakan pendalaman, ya. Demikian pada Bapak dan Ibu, mudah-mudahan semua sehat bisa melaksanakan ibadah haji semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.